Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib, umumnya untuk kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal untuk keselamatan kita mulai dari dunia sampai kelak akhirat sana adalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mengisi wasiat bittaqwa, ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini adalah istri termuda atau istri muda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang membenci Islam ataupun yang disebut dengan misionaris menjadikan Siti Aisyah ini adalah satu alasan Nabi dikatakan seorang pedofil, seorang Nabi pecinta perempuan di bawah umur atau pecinta anak-anak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi menikahnya Nabi dengan Siti Aisyah dalam keadaan umur yang masih muda itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah adalah istri sahabat baginda Rasul sendiri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa Nabi menikahi Siti Aisyah yang masih muda, karena istri sebelumnya hampir sudah tua. Makanya riwayat-riwayat hadis tentang rumah tangga baginda Rasul, tentang suami istri itu banyak diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ringan, tapi kalau kita laksanakan begitu besar makna dan hikmah yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini tentang bagaimana ketika kita ingin melaksanakan tidur, karena tidur itu adalah hak badan kita. Setelah aktivitas di siang hari, tubuh kita pun mempunyai hak untuk diistirahatkan yang dinamakan dengan tidur. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah,
Hei Aisyah, la tanami, janganlah engkau tidur, hatta ta'mali arba'ata asya, sehingga engkau telah melaksanakan 4 perkara ini. Hatta tahtamina al-Quran, 1, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan atau membereskan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu yang kedua kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, wala tanami, janganlah engkau tidur, hatta muslimina, sehingga orang-orang muslim radina, meridhai laki kepada kamu. Dan yang ketiga, wala tanami, janganlah engkau tidur, hatta taj'ali al-anbiya, sehingga engkau telah menjadikan para nabi syafaatan, sebagai syafaat laki kepadamu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Lalu yang terakhir kata Nabi, wala tanami, janganlah engkau tidur, hatta taj'ali laki, sehingga engkau telah menjadikan hajjatan wa umrah, engkau telah melaksanakan haji dan umrah. Mendengar wasiat ini, Siti Aisyah pun begitu kaget. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa melaksanakan 4 perkara ini dalam waktu yang begitu sebentar sebelum aku tidur? Tapi pada waktu itu Nabi menjawab, yang dimaksudkan Nabi yang pertama, hei Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Kata Nabi, man qara'a al-Quran, man qara'a qul huwallahu ahad, ay al-Ikhlas, barang siapa yang sudah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, faka'annahu, maka sesungguhnya dia telah membaca Al-Quran seluruhnya. Jadi usahakan sebelum tidur kita membacakan surah Al-Ikhlas. 1 surah Al-Ikhlas yang kita bacakan nilainya sama dengan 1/3 bacaan kita Al-Quran. Kalau 3 kali berarti seolah-olah sebelum kita tidur sudah menghatamkan bacaan ayat suci Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana caranya? Ya Rasulullah, aku dapat meyakinkan bahwa engkau dan para nabi-nabi terdahulu akan mendapatkan syafaat. Aku akan memberikan syafaat kepadaku. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kalau engkau ingin mendapatkan syafaat dariku dan syafaat dari nabi-nabi sebelumku, seyogianya sebelum engkau tidur bacalah sholawat untukku dan para nabi-nabi terdahulu sebelumku. Jadi minimal sebelum kita tidur, setelah membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya'i wal mursalin ajma'in. Ya Allah, semoga engkau merahmati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul semuanya. Lalu yang ketiga, kata Siti Aisyah, bagaimana ya Rasul? Aku dapat meyakinkan bahwa seluruh kaum muslimin wal muslimat itu ridho terhadapku. Apa jawaban baginda Rasul kepada Siti Aisyah? Hei Aisyah, kalau engkau ingin meyakinkan sebelum engkau tidur bahwa orang-orang muslim, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan, telah ridho kepadamu, telah ridho dengan kehadiranmu, bacakanlah doa untuk mereka. Jadi sebelum tidur, marilah kita doakan kaum muslimin wal muslimah. Boleh ditambah mendoakan diri kita dulu, orang tua, lalu dilanjutkan dengan doa untuk kaum muslimin wal muslimah. Allahumma gfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampunkanlah seluruh kaum muslimin dan muslimat dan kaum muslimin mukminat. Yakin kalau engkau sebelum tidur membacakan doa tersebut, orang-orang mukmin, orang-orang muslim telah ridho kepadamu. Lalu yang terakhir, ya Rasulullah, bagaimana
Aku bisa melaksanakan haji dan umrah sebelum tidur. Kata Nabi, quli, katakanlah olehmu sebelum tidur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacakanlah wirid tersebut. Sesungguhnya bacaan wirid tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu derajatnya, timbangannya sama dengan haji dan umrah yang makbul. Mudah-mudahan ini adalah amalan ringan, tapi kalau kita bisa laksanakan ini derajatnya ataupun manfaat dan pahalanya begitu besar untuk kita. Karena kita tidak tahu apakah besok setelah tidur kita akan mampu bangun kembali, membuka mata kita kembali. Apakah tidur kita nanti adalah tidur terakhir bagi kita dan kita tidak bisa membuka mata lagi melihat keindahan dunia lagi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan hadis ini walaupun ringan, insyaallah berkah dan besar manfaatnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa a'azza zundah wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'du. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهدم علينا يا الله بسوء الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.